Bab 2021. Scott, kau yang meminta ini. Karena kalian ingin mati, aku tidak akan menahan diri. Lihatlah, kekuatan teknik bela diri platinum. Raungan harimau. Si pengguna racun menyipitkan matanya dengan dingin. Alih-alih meringkuk di hadapan pengawal naga, dia melangkah maju dan melontarkan dua gelombang energi sejati yang dahsyat dari telapak tangannya. Energinya berpadu dengan udara di sekelilingnya dan tampaknya telah berubah menjadi gambar seekor harimau ganas di depan mata para pengawal naga. Seperti metode pelatihan, teknik bela diri juga memiliki tingkatan dan dikategorikan menjadi langit, bumi, platinum, dan emas. Makin tinggi levelnya, makin kuat pula teknik bela diri itu. Pukulan api neraka yang diayunkan Scott merupakan teknik bela diri emas yang dapat memperkuat energi seorang seniman bela diri. Namun, raungan harimau merupakan teknik bela diri platinum, yang secara jelas lebih kuat daripada pukulan api neraka. Sialan, itu teknik bela diri platinum. Mundur, Scott tersentak dan segera memerintahkan yang lain untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Bam, Tiger's Roar milik Poison Wilder menghancurkan serangan-serangan itu dan menghujani mereka dengan akibatnya. Scott, yang paling dekat dengan serangan itu, meludahkan darah dan langsung lumpuh seperti Fletcher dan Randall. Oliver, Abraham, dan yang lainnya berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik tetapi masih terluka oleh energi si pengguna racun dan semuanya tergeletak di tanah dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Fletcher dan Randall, yang berhasil bangun, menatap pemandangan di hadapan mereka dengan pandangan muram. Fletcher tahu bahwa ia tidak akan menjadi korban nafas Reaper jika saja ia menerima pil detox esensial Leon. Jika saja ia tidak begitu bodoh, Fletcher dan Randall dapat dengan mudah mengalahkan Poison Wilder bersama Dragon Guard lainnya. Namun, situasi berubah tak terduga karena kesalahan yang dibuat oleh cabang Dragon Corps wilayah barat dan Poison Wilder berhasil mengalahkan mereka semua menggunakan nafas Reaper dan kekuatannya. Hati Fletcher langsung dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah, tetapi sudah terlambat. Terimalah takdirmu, bocah. Si pengguna racun tertawa jahat sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Leon, bertekad untuk membunuh Leon saat itu juga. Tuan Wolf, kami akan menghentikannya. Lari. Fletcher dan Randall menahan luka-luka mereka dengan tangan gemetar dan menerjang ke arah Poison Wilder sekali lagi untuk membiarkan Leon lari. Jika Lon dapat melarikan diri, Korps Naga akan memiliki sarana untuk melawan nafas Reaper dan akan ada kesempatan lain bagi mereka untuk berkumpul kembali untuk serangan berikutnya. Akan tetapi, jika Leon tewas, maka akan semakin sulit bagi Dragon Corps untuk memburu Poison Wilder. Oleh karena itu, Fletcher dan Randall tahu bahwa mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Leon dari bahaya, atau mereka akan menjalani sisa hidup mereka dalam penyesalan. Bab 2022. Ya, Tuan Serigala, lari. Oliver dan Abraham tersadar dan langsung menyadari betapa pentingnya Leon. Bertekad untuk melindungi Lon dengan segala cara, mereka semua mengikuti jejak Fletcher dan Randall untuk menyerang si pengguna racun meskipun mereka terluka dengan harapan memberi waktu bagi Leon untuk melarikan diri. Lari. Kenapa aku harus lari? Tanya Leon dengan tenang. Meskipun tingkat kekuatannya tidak bisa dianggap tinggi, dia punya beberapa trik dan tidak takut pada pengguna racun. Akan tetapi, karena pengawal naga yang lain sedang berhadapan dengan si pengguna racun, Leon khawatir dia mungkin akan melukai yang lain secara tidak sengaja jika dia menyerang si pengguna racun. Apa? Yang lain terkesiap tak percaya. Korps Naga kehilangan pengaruhnya dan sudah pasti gagal, sehingga mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan si pengguna racun agar Leon dapat melarikan diri, namun Leon dengan keras kepala menolak untuk lari. Reaksi Leon membuat mereka terkejut dan sebelum mereka sempat bereaksi, apa yang dilihatnya selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Fletcher, Scott, minggir. Aku akan menangani si pengguna racun, kata Leon dengan penuh tekad. Tetapi, Fletcher, Scott, dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka tidak mengetahui tingkat kekuatan Leon, mereka hanya dapat berasumsi bahwa Leon tidak mungkin melampaui alam kaisar pada usianya, yang berarti bahwa kekuatannya jauh dari sebanding dengan sang pengguna racun. Setelah menyaksikan bagaimana si pengguna racun melukai Leon sebelumnya,
tak seorang pun dari mereka yang percaya bahwa Leon punya kekuatan untuk menghadapi si pengguna racun. Leon tidak hanya menolak untuk lari, tetapi dia juga dengan percaya diri meminta yang lain untuk mundur dan berniat untuk melawan si pengguna racun sendirian. Untuk sesaat, tak seorang pun dari mereka dapat mengerti apa yang membuat Leon begitu percaya diri. Sombong sekali. Minggir atau mati. Marah mendengar kata-kata Leon, Poison Wilder tertawa marah dan melancarkan Tiger's Roar ke Dragon Guard lainnya sekali lagi. Bam, bam, bam. Setelah serangkaian suara yang memekakkan telinga, yang lainnya terpaksa mundur di bawah kekuatan teknik bela diri Platinum. Oliver dan beberapa orang lain yang kekuatannya kurang mampu tidak dapat menenangkan diri hingga mereka berada sekitar 5 langkah jauhnya. Sang pengguna racun mengabaikan yang lain dan melompat ke udara, sebelum melesat ke arah Leon untuk menghabisinya sesegera mungkin. Mati, teriaknya dengan ganas sambil melancarkan serangan ke arah Leon. Lakukan saja, Lon mengejek. Setelah yang lain disingkirkan, Leon tidak lagi khawatir akan tembakan kawannya dan segera mengeluarkan Chuff of Doom. Dia mengaktifkan Chuff of Doom, sebelum melancarkan pukulan kuat ke arah Poison Wilder. Bab 2023. Mati kau, bocah. Si pengguna racun menyipitkan matanya dengan ganas saat ia melihat Leon berniat menghadapinya secara langsung. Dia tahu bahwa Leon berada dalam kondisi negara kaisar pada pertukaran sebelumnya dan tidak melihat Leon sebagai ancaman sama sekali. Beraninya seorang pria selemah dia menghadapiku secara langsung. Dia pasti ingin mati, pikirnya sambil memperkuat energi di sekitar tinjunya untuk menyerang Leon dengan kekuatan penuh. Sudah berakhir, Tuan Wolf akan mati. Fletcher, Scott, dan yang lainnya langsung pucat pasi karena putus asa. Jika tidak ada satupun di antara mereka yang dapat mengalahkan sang pengguna racun, tidak mungkin Leon dapat menyelesaikan misi yang mustahil tersebut dan satu-satunya kemungkinan hasil yang akan terjadi adalah kematian Leon yang tak terelakkan. Kehancuran memenuhi hati mereka dan saat mereka hendak menyerah, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Bam! Kekuatan Chuff of Doom merobek serangan si pengguna racun dan melesat menuju lengan dan dadanya dengan ganas. Patah. Si pengguna racun mengerang kesakitan dan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, tulang-tulang di lengannya hancur. Serangan dari Chuff of Doom juga mengenai dadanya dan dia langsung terpental jauh. Begitu ia mendarat di tanah, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, dan ia tak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah saat ia tergeletak di lantai. Tuan Wolf mengalahkan si pengguna racun. Bagaimana ini mungkin? Fletcher, Scott, dan yang lainnya tercengang karena mereka semua mengira Leon ditakdirkan untuk mati. Yang membuat mereka bingung, Leon berhasil menangkis serangan kuat si pengguna racun dan bahkan mematahkan lengannya sebagai balasannya. Begitu tidak nyata sehingga tak seorang pun dapat mengerti apa yang tengah terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Si pengguna racun menutupi dadanya dan menatap Leon dengan tak percaya, berusaha keras untuk menerima kenyataan bahwa meskipun berada dalam keadaan maha kuasa, dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana Leon dapat melakukan mukjizat seperti itu, ia juga tidak dapat menerima kekalahannya. Ketika dia melihat borgol emas di tangan Lon, dia langsung menyadari bahwa Leon mungkin berhasil mengalahkannya karena dia memiliki senjata maha kuasa. Seperti yang diprediksinya, borgol malapetaka merupakan senjata maha kuasa tingkat 2 dan memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri di tingkat maha kuasa menengah. Karena pengguna racun berada dalam keadaan maha kuasa awal, dia tidak akan menderita luka parah seperti itu jika dia menangani serangan itu dengan hati-hati, tetapi dia meremehkan Leon dan menurunkan kewaspadaannya, yang menyebabkan dia mengekspos dirinya sepenuhnya terhadap kekuatan borgol malapetaka. Bab 2024. Tuan Serigala punya senjata rahasia. Tidak heran. Kesadaran pun muncul pada Fletcher, Scott, dan yang lain saat mereka menyadari bahwa borgol emas yang dipegang Leon setidaknya merupakan senjata maha kuasa tingkat 2. Meskipun Leon berhasil mengalahkan Poison Wilder terutama karena senjatanya, senjata maha kuasa sangat sulit didapat dan fakta bahwa Lon berhasil mendapatkan senjata maha kuasa tingkat 2 merupakan pertunjukan kekuatannya. Pasukan naga bersiap untuk gagal,
tetapi Leon berhasil menimbulkan kerusakan besar pada pengguna racun sendirian dan membalikkan keadaan, sehingga pasukan naga berada dalam posisi yang menguntungkan. Kehancuran yang mereka rasakan sebelumnya langsung tergantikan oleh kejutan yang menyenangkan. Fletcher, Scott, si pengguna racun terluka. Tangkap dia selagi bisa, Leon memperingatkan yang lain. Setelah memberikan persembahan selama sebulan terakhir, dia hanya berhasil mengumpulkan satu serangan di tingkat mahakuasa menengah dan dia sudah menghabiskannya. Tentu saja, Leon mempunyai senjata lain selain Cube of Doom, yaitu Potential Energy Force yang diterimanya dari Master Hazlewood. Karena si pengguna racun telah diracuni oleh racun Veratrum yang mematikan dan terluka parah oleh Leon, dia menjadi tidak berdaya dan Leon tidak melihat alasan apapun untuk menyia-nyiakan kekuatan energi potensial padanya. Ya, Scott dan yang lainnya tersadar dan mengelilingi si pengguna racun, bersiap menerkam. Penghalang bumi. Sang pengguna racun segera memanggil dinding lain dari tanah untuk menghalangi serangan mereka. Bam! Setelah gelombang suara yang memekakkan telinga, serangan Scott dan yang lainnya menghancurkan tembok, menyebarkan tanah dan pasir ke udara. Menganggap hal itu sebagai isyarat untuk pergi, sang pengguna racun melompat ke udara dan lari dari pengawal naga tanpa ragu-ragu. Tulang lengannya hancur total oleh Leon dan mengingat cedera parah yang dideritanya, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan pengawal naga. Selain itu, ia diracuni oleh racun Veratrum yang mematikan. Meskipun ia berhasil menekan efeknya dengan meminum penawar racun yang dibawanya, racun itu mulai menyebar ke organ-organnya setelah pertarungan sebelumnya. Jika ia gagal melawan racun itu tepat waktu, ia pasti akan binasa. Dia tidak berani bermimpi menyingkirkan Leon dan ingin pergi secepatnya untuk fokus memulihkan diri dari luka-lukanya. Sang pengguna racun yakin bahwa ia memiliki keterampilan untuk melawan racun Veratrum yang mematikan dan tahu bahwa ia selalu dapat memburu Leon setelahnya. Dia mencoba lari. Hentikan dia. Scott merasakan niatnya dan segera berlari menembus debu dan tanah di udara untuk mengejar si pengguna racun. Tinggalkan aku sendiri. Enyahlah. Si pengguna racun mendengus dan melemparkan segenggam bubuk putih ke arah pengawal naga. Sebagai ahli racun, ia memiliki lebih dari sekedar nafas malaikat maut. Bubuk putih tersebut merupakan racun yang tidak sekuat napas malaikat maut, tetapi sama efektifnya. Bab 2025. Sialan, racun, awas. Scott dan yang lainnya tercengang saat melihat gelombang bubuk putih mengalir ke arah mereka. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi penting, pil tersebut dibuat khusus untuk melawan efek napas malaikat maut dan mungkin tidak bekerja pada racun lainnya. Karena tidak berani menganggap enteng racun itu, mereka mundur untuk menghindari bubuk itu. Begitu Scott dan yang lainnya mundur, si pengguna racun mengambil kesempatan untuk berlari dan tiba di dekat tembok yang mengelilingi halaman dalam. Begitu dia mencapai sisi lain tembok, dia akan aman dari pengawal naga. Sialan, gerutu Scott dan Fletcher dengan gerutuan muram. Sang pengguna racun bukan hanya seorang ahli racun, tetapi ia juga seorang seniman bela diri tangguh yang menyaingi mereka dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan. Karena Poison Wielder berlari di depan mereka, mustahil bagi mereka untuk mengawasinya. Pada saat itu, mereka semua menjadi tidak berdaya. Lari secepat ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Leon mencibir. Dia mengayunkan lengannya dan melemparkan beberapa belati ke arah si pengguna racun. Beraninya kau mencoba trik yang sama padaku lagi. Apa kau pikir aku akan tertipu lagi? Si pengguna racun mendengus dan menancapkan belati itu ke tanah. Leon cukup banyak menimbulkan masalah kepadanya, tetapi meracuninya dengan racun Veratrum yang mematikan dan dia menolak untuk tertipu lagi oleh tipuan yang sama. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa kali ini Leon menaruh Soul Secer, bukan racun Deadly Veratrum, pada belati-belati itu dan saat belati-belati itu bersentuhan dengan Poison Wielder, Soul Secer langsung melekat padanya. Sang pengguna racun melompati tembok dan melesat ke kejauhan. Sudahlah, nak. Aku akan mengingat bagaimana kau melukaiku hari ini. Tunggu saja dan aku akan membalas kebaikan itu 10 kali lipat saat aku bertemu denganmu lagi. Kau bisa mengandalkan itu, kata si pengguna racun dengan kejam. Tentu, aku akan menunggu. Lon tetap tenang saat Poison Wielder menghilang dari pandangan.
Karena dia sudah menanam pencari jiwa pada si pengguna racun, dia akan bisa menemukan si pengguna racun dimanapun dia berada, jadi dia tidak takut lagi pada ancaman itu. Sial, kita hampir saja berhasil. Scott, Fletcher, dan yang lainnya berkumpul di sekitar Leon dengan murung. Leon berhasil melukai si pengguna racun dan itulah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melenyapkan si pengguna racun. Tetapi ia berhasil melarikan diri dengan mengandalkan racun dan kekuatannya, sehingga mereka gagal menyelesaikan misi mereka dan semuanya kecewa. Bab 2026. Maafkan aku, Tuan Wolf. Ini salah kami karena membiarkan si pengguna racun kabur. Aku benar-benar malu, desa Fletcher dengan perasaan bersalah. Orang-orang lain dari wilayah barat juga menunjukkan rasa bersalah di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka akan kebal terhadap nafas malaikat maut jika mereka menerima pil detoksifikasi penting yang ditawarkan Leon kepada mereka. Jika pengawal naga dari wilayah barat dan selatan menggabungkan kekuatan, akan mudah bagi mereka untuk melenyapkan si pengguna racun sebelum ia sempat melarikan diri. Akan tetapi, karena kesalahan mereka membiarkan sang pengguna racun melarikan diri dan nyaris menghadapi pembantaian brutal. Leon berhasil melukai si pengguna racun pada saat-saat terakhir dan berhasil menakut-nakuti si pengguna racun. Jika dia tidak melakukannya, semua pengawal naga yang dikirim dalam misi melenyapkan si pengguna racun akan terbunuh. Seketika hati mereka diliputi rasa malu dan bersalah. Tidak apa-apa, Fletcher, si pengguna racun pasti sudah dekat. Kau tidak perlu merasa bersalah. Karena semua bawahanmu sudah diracuni, sebaiknya kalian semua minum pil detox esensial sekarang dan lihat apakah kalian bisa mengeluarkan racunnya. Leon tersenyum, sebelum menyerahkan lusinan pil detox esensial kepada Fletcher. Selain mereka, para tetua dari keluarga Tidderton juga diracuni, jadi Leon melanjutkan dan memberi mereka beberapa pil juga. Fletcher dan Randall membagikan pil detoksifikasi esensial kepada yang lain dan mereka semua menelan satu pil masing-masing. Meskipun pil detoksifikasi penting dapat menekan napas malaikat maut, itu bukanlah penawar yang tepat untuknya. Karena Fletcher dan para pengawal naga dari wilayah barat telah diracuni dan tidak diobati selama beberapa waktu, racun itu menyebar dalam tubuh mereka dan bahkan jika mereka meminum pil detoksifikasi penting saat ini, mereka masih perlu beristirahat selama beberapa waktu sebelum mereka dapat mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Leon, Scott, dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi esensial tepat waktu dan berhasil mengeluarkan racun dengan energi sejati mereka dengan cepat. Setelah mengobati semua orang, Scott melangkah ke arah Leon. Tuan Wolf, si pengguna racun telah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Scott, Chad, dan Jerry awalnya kesal dengan keputusan Alfred yang menjadikan Leon sebagai pemimpin mereka. Tetapi setelah menyaksikan apa yang mampu dilakukan Leon, mereka bertiga pun menaruh rasa hormat kepadanya. Pembawa racun terluka parah, jadi dia pasti sudah tidak bisa pergi jauh. Kita akan mengejarnya sekarang dan menyingkirkannya untuk selamanya. Leon memberi perintah. Apa? Fletcher, Scott, dan yang lainnya membeku karena terkejut. Misi tersebut gagal saat si pengguna racun melarikan diri dan mereka semua menyerah untuk menghabisi si pengguna racun. Yang membuat mereka bingung, Leon tidak menyerah. Tuan Wolf, tim saya butuh istirahat setelah diracuni, jadi kami tidak akan bisa membantu Anda melacak dan menyergap si pengguna racun, kata Fletcher ragu-ragu. Bab 2027. Tidak apa-apa, Fletcher, kamu dan timmu sebaiknya tinggal di sini dan beristirahat. Aku akan memburu Poison Wilder bersama Scott dan yang lainnya. Leon tersenyum. Tak hanya si pengguna racun terluka parah, tetapi ia juga diracuni oleh racun Veratrum yang mematikan, jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melenyapkan si pengguna racun. Selain itu, Leon berhasil menanamkan Soul Secer pada Poison Wilder dan karena ia dapat melacak Poison Wilder dengan mudah, ia hanya membutuhkan bantuan beberapa Dragon Guard untuk membunuh Poison Wilder. Akan tetapi, karena keberadaan sang pencari jiwa lebih baik dirahasiakan, Leon tidak melihat ada gunanya menjelaskan dirinya kepada Fletcher. Apa? Tapi, itu tidak mungkin. Fletcher dan yang lainnya tercengang. Tuan Wolf,
Maafkan saya karena terus terang, tetapi si pengguna racun adalah orang yang licik dan meskipun dia terluka saat ini, dia tetaplah lawan yang tangguh. Tanpa bantuan kami, kalian berenam tidak akan mampu menahannya, kata Fletcher dengan khawatir. Sang pengguna racun bukan hanya seorang ahli racun, tetapi dia juga seorang seniman bela diri maha kuasa yang tangguh. Tampaknya tidak mungkin bagi Leon dan yang lainnya untuk melacak si pengguna racun, dan bahkan jika mereka berhasil melakukannya, mereka tidak akan dapat mengalahkannya dan mungkin akan terbunuh. Ya, Tuan Wolf, Fletcher benar. Si pengguna racun tidak bisa dianggap enteng, jadi kita harus bertindak hati-hati. Scott dan yang lainnya menyetujuinya. Mereka tidak takut pada si pengguna racun, tetapi tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang jauh lebih hebat daripada napas malaikat maut dan mereka semua merasa khawatir. Karena pengawal naga hampir musnah, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil risiko tanpa jaminan, atau mereka tidak akan mampu menghadapi konsekuensinya jika sesuatu yang buruk terjadi pada Leon. Tuan Wolf, bagaimana dengan ini? Aku akan memanggil Tuan Orwood, orang yang bertanggung jawab atas Korps Naga Wilayah Barat, dan menyuruhnya mengirim 2 pengawal naga platinum di negara Mahakuasa Menengah ke sini untuk mendukungmu. Dengan begitu, kita tidak akan mengambil risiko. Fletcher menyarankan. Korps Naga Wilayah Barat tidak mengirimkan satupun pengawal naga platinum dalam keadaan Mahakuasa Menengah terutama karena si pengguna racun terlalu pandai menyembunyikan jejaknya dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya yang tidak perlu padanya, tetapi juga karena mereka takut akan kekuatan nafas malaikat maut. Karena mereka tidak memiliki penawar untuk nafas malaikat maut, mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa pengawal naga platinum mereka di tingkat Mahakuasa Menengah dengan mengirim mereka pada misi tersebut. Namun, keadaan berubah ketika Leon bergabung dengan mereka dengan solusi untuk melawan napas Reaper. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengirim 2 pengawal naga platinum yang kuat untuk membantu Leon dan mereka akan dapat melenyapkan si pengguna racun dengan mudah. Dan itu akan menjadi tantangan yang lebih kecil dibandingkan dengan meminta Leon dan 5 bawahannya untuk mengejar si pengguna racun sendirian. Bab 2028. Tidak, kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi dan aku tidak punya waktu untuk menunggu bala bantuan. Leon menggelengkan kepalanya dan menolak saran Fletcher tanpa ragu. Efek dari Soul Searcher hanya bisa bertahan paling lama 3 jam dan karena mereka saat ini berada di daerah terpencil di wilayah barat, akan memakan waktu setidaknya 1 jam perjalanan dari Dragon Corps wilayah barat ke Tidderton's Mansion dan akan terlambat saat bala bantuan tiba. Tetapi, Fletcher ingin mencoba meyakinkan Leon untuk menunggu tetapi langsung disela oleh Leon. Diskusi kita sudah selesai. Jangan khawatir, Fletcher. Serahkan saja urusan ini kepada kami dari wilayah selatan. Aku punya rencana, kata Leon dengan penuh tekad. Tanpa menunda lagi, dia menoleh ke Scott dan yang lainnya. Scott, ayo pergi. Kita akan melacak si pengguna racun. Oh, baiklah. Melihat betapa bertekadnya Leon, Scott dan yang lainnya setuju dan masuk ke mobil bersama Leon. Meskipun mereka semua masih sedikit khawatir, mereka tahu bahwa Leon bukanlah orang yang gegabah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Tuan Wolf berhasil membunuh si pengguna racun dan semoga tidak terjadi apa-apa. Fletcher mendesah pasrah saat melihat Leon dan yang lainnya menghilang di kejauhan. Yang lain dari Korps Naga Wilayah Barat juga merasa khawatir karena mereka baru saja menyaksikan besarnya kekuatan si pengguna racun dan mereka tidak dapat menahan rasa khawatir kalau Leon dan timnya tidak akan mampu menghadapi si pengguna racun. Fletcher, si pengguna racun itu licik dan pandai menyembunyikan jejaknya. Tuan Wolf mungkin tidak akan bisa melacaknya dengan mudah. Kurasa kau harus segera menelepon Tuan Orwood dan memintanya untuk mengirim bala bantuan. Mungkin Tuan Wolf akan membutuhkannya. Randall mengingatkan. Ya, kau benar. Fletcher tersadar dan segera menelepon Tuan Orwood untuk menjelaskan situasi terkini. Sementara itu, Leon pergi bersama timnya dan mengikuti jejak pencari jiwa ke sebuah gunung beberapa mil jauhnya dengan mobil. Di kaki gunung berdiri sebuah kuil yang terbengkalai. Meskipun kuil tampak rusak di luar, bagian dalamnya masih utuh dan luas, menjadikannya tempat persembunyian yang sempurna. Leon dan yang lainnya tiba di gunung dan untuk menghindari peringatan dari si pengguna racun,
Leon memerintahkan Oliver untuk memarkir mobilnya di suatu tempat yang lebih jauh, sebelum melanjutkan berjalan menuju kuil. Tuan Wolf, apakah Anda tidak mengejar si pengguna racun? Mengapa Anda membawa kami ke sini? Scott merendahkan suaranya. Ya, apakah si pengguna racun ada di sini? Oliver, Abraham, dan yang lainnya juga bingung. Dari sudut pandang mereka, Leon seharusnya menghubungi polisi dan melacak si pengguna racun dengan mempelajari rekaman kamera pengintai di area tersebut, sebelum menentukan lokasi si pengguna racun melalui bukti. Akan tetapi, Leon tidak berupaya menghubungi polisi, juga tidak berupaya mencari bukti apapun dan langsung membawa mereka semua ke kuil, yang membuat mereka semua bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bab 2029. Kalau tidak salah, disinilah si pengguna racun bersembunyi. Lon tersenyum. Apa, serius, Tuan Wolf, bagaimana kau tahu dia bersembunyi di sini? Scott, Oliver, dan yang lainnya tercengang dan saling bertukar pandang bingung. Tak seorang pun dari mereka bisa mengerti bagaimana Lon berhasil mengetahui lokasi si pengguna racun tanpa melakukan apapun. Mungkinkah dia seorang nabi atau semacamnya? Tapi itu tidak mungkin. Mereka berpikir dalam hati. Kau akan segera tahu, kata Leon misterius karena dia tidak ingin memberitahu yang lain tentang si pencari jiwa. Baiklah, kalau begitu, Scott, Oliver, dan yang lainnya setuju dengan ragu-ragu. Di bawah pimpinan Leon, mereka segera tiba di luar kuil. Scott, aku akan masuk ke dalam untuk mengintai area itu terlebih dahulu. Kalian berlima akan berjaga di luar untuk mencegahnya lari, kata Lon. Karena pengguna racun diracuni oleh racun Deadly Veratrum, dia seharusnya tidak berdaya sama sekali. Namun, dia adalah ahli racun dan ada kemungkinan dia sudah menangkal racun Deadly Veratrum. Jika racunnya sudah dikeluarkan, menerobos masuk dengan tim yang terdiri dari 6 orang hanya akan membuat pengguna racun waspada dan memberinya kesempatan untuk lari lagi. Karena itu, Leon memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah mengamati pengguna racun sendiri sebelum mengambil tindakan. Apa? Tidak mungkin. Scott dan yang lainnya tersentak kaget. Tuan Wolf, pengguna racun jauh lebih kuat darimu. Terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendirian, kata Scott khawatir. Ya, Scott benar. Tuan Wolf, kami tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu seperti itu. Oliver dan Abraham setuju. Tidak apa-apa, aku punya senjata yang kuat dan si pengguna racun tidak akan bisa melukaiku. Leon menepis mereka. Meskipun dia kehabisan serangan di Chuve of Doom miliknya, dia masih punya satu potensial energy force dari Master Haslewood dan belati yang berisi racun Deadly Veratrum. Si pengguna racun tidak akan bisa melukai Leon, terlepas dari apakah dia berhasil melawan racun Deadly Veratrum atau tidak. Dalam skenario terburuk, Leon bisa membunuh si pengguna racun dengan potensial energy force. Namun, jangkauan potensial energy force terlalu luas dan alasan dia bersikeras agar yang lain menunggu di luar adalah untuk mencegah si pengguna racun lari, tetapi juga untuk mencegah rekan-rekannya terluka secara tidak sengaja jika dia perlu menggunakan potensial energy force. Oh, Scott dan yang lainnya berhenti sejenak saat mereka mengingat senjata Leon. Mereka semua menyaksikan bagaimana Leon berhasil melukai si pengguna racun dengan Almighty Weapon meskipun kekuatannya lebih rendah. Tampaknya tidak mungkin bagi si pengguna racun untuk melukai Leon selama Lon memiliki senjata itu. Mereka tidak menyadari bahwa Leon telah menghabiskan kekuatan Chuve of Doom, tetapi ia memiliki senjata yang lebih kuat di tangannya dan kekhawatiran mereka akan keselamatannya tidak perlu. Baiklah, sudah diputuskan. Ini perintah. Perintah Leon. Ya, Tuan. Hati-hati, Tuan Wolf. Scott dan yang lainnya patuh setelah mengingatkan Leon untuk tetap aman. Leon kemudian menyelinap ke kuil sendirian. Bab 2030. Di dalam sebuah ruangan di dalam kuil, sang pengguna racun duduk di lantai dan berusaha mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dia menemukan tempat ini beberapa hari yang lalu dan memutuskan untuk bersembunyi di sana karena tempat itu terpencil dan jarang dikunjungi orang. Oleh karena itu, tampaknya mustahil bagi anggota Dragon Corps untuk menemukannya. Memang,
Meski para pengawal naga dari wilayah barat sudah 2 hari ini berupaya mencarinya, mereka tak berhasil melacaknya. Maka, ia yakin bahwa dirinya aman dan tak khawatir kalau para pengawal naga akan mengejarnya. Beberapa saat kemudian, dia menarik energinya dan membuka matanya dengan ekspresi gelap. Sialan, racun macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa membuangnya? Si pemakai racun dengan geram mendorong meja di sampingnya hingga meja itu hancur berkeping-keping. Sejak ia melarikan diri dari Tidderton's Mansion, ia mengeluarkan beberapa jenis penawar racun lainnya untuk mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya. Akan tetapi, racun Veratrum merupakan racun yang bekerja lambat dan tidak dapat dilawan. Racun Veratrum yang mematikan dibuat dari racun Veratrum dengan menambahkan Motherwort untuk memperkuat kekuatannya, sehingga semakin sulit untuk dilawan. Tidak peduli apapun yang dicobanya, si pengguna racun tidak dapat menghilangkan racunnya dan racun itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat itu, racun sudah mencapai paru-parunya dan sangat dekat dengan jantungnya. Jika ia gagal mengeluarkan racun secepatnya, ia akan binasa begitu racun menyebar ke jantungnya. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan tanaman Motherwort. Si pengguna racun menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya dan mengeluarkan tanaman Motherwort yang dirampasnya dari keluarga Tidderton. Sebagai seorang ahli racun, dia tahu bahwa racun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya mengandung tanaman Motherwort, yang menjadi alasan mengapa racun itu sangat sulit dilawan. Motherwort dapat memaksimalkan efek racun atau mengobati pasien yang keracunan. Dengan mengonsumsi tanaman Motherwort, ia akan mampu melawan racun dalam tubuhnya. Karena sang pengguna racun mempelajari metode gelap, awalnya dia berencana menggunakan tanaman induk untuk mencapai keadaan mahakuasa menengah, sebelum menggunakan sisa tanaman induk untuk memperkuat efek napas malaikat mautnya. Akan tetapi, ia terpaksa menggunakan tanaman Motherwort untuk menyelamatkan hidupnya dan semua usahanya menjadi sia-sia. Wolf, tunggu saja. Begitu aku membuang racunnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Si pengguna racun meraung kesal. Leon tidak hanya berhasil meracuninya, tetapi dia juga mematahkan salah satu lengan si pengguna racun dan melukainya dengan parah. Leon adalah alasan mengapa dia hampir mati di Tidderton's Mansion dan akhirnya menyia-nyiakan Motherwort. Dia tidak bisa meredakan amarahnya kecuali dia bisa mencabik-cabik Leon.